Businessman Opinion. Ya, mitra bisnis, sepanjang tahun lalu Kemenkyu mencatat anggaran perjalanan dinas PNS hampir mencatat 38 triliun rupiah. Melonjak 10 triliun dibanding tahun sebelumnya. Ada yang berkomentar lonjakan anggaran perjalanan dinas itu bagus karena berarti sektor usaha perhotelan dan transportasi terbantu. Tapi ada juga yang bilang sekarang sudah zaman modern. Meeting di luar kota bisa melalui online, tidak perlu boros buang APBN. Apa komentar Anda mitra bisnis? Apakah memang anggaran perjalanan dinas harus naik sebegitu besar? Mengingat sudah canggihnya Zoom meeting? Silakan di 633-9160, 633-9160. Kalau pendapat saya sih, perjalanan dinas selama ini juga kan belum tentu efektif. Jadi kalau memang bisa dikurangkan dengan adanya meeting Zoom itu kan memang bisa menghemat APBN. Saya pikir begitulah. Cuman APBN yang kalau udah dihemat itu penggunaannya juga harus tepat sasaran juga gitu. Satu sisi kita hemat, di sisi lain bocor juga kan sama juga bohong kan gitu ya. Terima kasih. Kalau soal hambur-hamburin anggaran, itu kayaknya udah biasa lah. Cuma emang kadang kalau kayak meeting dinas itu keluar kota ya mesti didatengin ya. Contoh kayak kita wisuda anak itu kan nggak bisa Zoom gitu ya. Tetap emang datang itu ke aula kemana kan lebih feel-nya dapat gitu. Nggak semua perkara tuh harus di Zoom gitu. Jadi lebih baik lah ya kan. Dan perlu diingat emang ekonomi bagus gitu, ada pergerakan pakai anggaran gitu kan. Cuma kan yang perlu diingat anggaran itu semua dari mana, utang semua itu loh gitu. Jadi ya mesti dihemat, jangan dihambur-hamburkan gitu loh. Pakai seperlunya, alokasin buat yang lain yang lebih perlu gitu ya. Jadi kalau saya sebagai seorang swasta itu dengan Zoom itu yang udah cukup, itu menghemat tenaga, menghemat biaya dan sebagainya. Tapi kalau pegawai negeri kan nggak bisa begitu, harus mewah, harus di hotel dan harus boros. Kalau nggak boros dianggap nggak bisa kerja. Apalagi ngabisin anggaran itu selalu akhir tahun, November, Desember di hotel-hotel yang mewah. Jadi kan boros, gagal kan gitu. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya, kalau meeting-meeting untuk para pejabat itu memang di Zoom ya, zaman digital seperti ini. Tapi kalau untuk survei atau untuk yang sangat penting-penting itu memang harus datang dan bertemu. Jadi kita anggaran yang lebih-lebih itu lebih baik dipergunakan untuk hal-hal yang penting. Karena kan saat ini banyak sekali masyarakat yang menganggur. Apakah anggaran itu kita canangkan untuk kerajinan untuk supaya mereka tidak menganggur, kita kasih pekerjaan, kan itu lebih baik daripada dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang tidak penting, walaupun itu memang anggaran yang diberikan kepada mereka. Tapi setidak-tidaknya kan lebih baik untuk masyarakat yang menganggur supaya mereka bekerja. Kalau saya seperti itu. Kedua juga banyak sekali di jalan ya gelap lampunya. Apakah tidak sebaiknya diperhatikan lampu-lampu itu kalau sudah malam diperhatikan nyala gitu. Jadi kan kita mau nyetir juga terang benderang. Makasih. Ini udah tidak bisa lagi bottom up dievaluasi. Karena kalau nanti bottom up ditanyakan ke masing-masing dinas, ASN, TNI, Polri, pasti mereka mengatakan semua rapat-rapat mereka yang luar kota, dinas luar kota itu ya, perjalanan dinas, penting semua. Kalau ditanyakan bottom up, maka ini kita berharap dari Pak Presiden untuk dipotong aja. Dari 38 triliun tahun lalu, 2022, tahun 2023 ini mungkin disisakan tinggal 3 triliun saja, misalnya itu dipotong 90%. Karena sisanya itu bisa digunakan untuk subsidi mobil listrik dan motor listrik. Tidak usah untuk perjalanan dinas. Jadi 3 triliun itu ya itulah sedapatnya apa, mungkin hotelnya nggak usah bintang 4, bintang 1 saja. Tidak usah pakai buah-buahan yang mahal, ya pakai buah-buahan lokal, nggak usah buah impor dan seterusnya. Kemudian sebagai masyarakat,
saya juga ingin menyarankan efisiensi di pemerintahan itu loh, kegiatan yang mungkin dibebankan ke APBN atau APBD, yaitu ibu-ibu ASN TNI Polri. Ada yang namanya Bayangkari dan seterusnya. Itu juga biayanya inefisiensi, manfaatnya nihil buat masyarakat. Barangkali manfaatnya belum terasa. Mungkin bisa dikurangi biayanya, dihapuskan kegiatan tersebut. Terima kasih. Kira anggaran itu harus disesuaikan dengan kemampuan negara ya untuk memberikan atau menggelontorkan sejumlah dana, terutama dengan kegiatan pergi keluar ya, dengan posisi onsite di satu tempat gitu loh. Kemajuan teknologi internet juga memberikan daya untuk mengurangi jumlah dana yang akan diserap. Jadi ini dua hal yang dibutuhkan saya kira nih. Kalau keuangan negara lagi keadaan lemah ya tentunya harus bisa mengencangkan ikat pinggang melalui media Zoom ataupun online ya. Jadi tidak harus di satu tempat atau onsite. Karena kalau onsite sendiri membutuhkan banyak dana, tentunya ada berbagai bidang yang lebih diprioritaskan untuk bisa dilakukan. Jadi saya kira perlu kebijakan lokal ya untuk menentukan mana yang lebih urgensi. Kalau semuanya berebut untuk berjalan dinas keluar kota ya untuk dana yang lain tidak bisa disisihkan. Saya kira ini perlu dipertimbangkan secara serius ya, supaya dana yang berkelebihan melalui media Zoom itu bisa digunakan untuk yang lain. Ya kalau saya mikirnya ya ketawa aja, kenapa mesti harus tambahkan gitu. Sekarang kan lagi ekonomi kan kita tahu sangat sulit. Oke lah, bahasanya supaya membantu perekonomian, kan itu caranya sebenarnya, bukan hanya ini gitu. Ditingkatkan aja, suruh ASN-nya ya liburan secara pribadi gitu, kayak diperbanyakan liburan ya kan, banyakan kalau izin dipermulus, cuti dipermulus, udah gak usah anggaran yang dinaikkan untuk meeting segala macam. Meeting benar, meeting kan bisa by Zoom, Google Map kan segala macam, gak usah anggaran yang dinaikkan. Saya lucu aja lihat Bu Sri ini. Saya ingin meluruskan dari apa yang sebelumnya berkomentar. Jadi saya tahu persis karena background pendidikan saya adalah accounting ya. Jadi financial ya. Jadi setiap anggaran itu tentunya ada breakdown-nya. Dan kalau kita bicara cost itu, kalau di swasta itu jelas orientasinya adalah profit ya, dan yang berikutnya adalah capital expenditure. Nah, masa lalu di negara, di APBN itu pemerintah itu tidak ada profit oriented, yang ada adalah welfare oriented. Yang ada adalah bagaimana memelihara satu proyek untuk keberlangsungan kesejahteraan rakyat. Dan saya tahu persis bahwa di pemerintahan Jokowi ini banyak capital expenditure yang dicapai, pembangunan infrastruktur, jalan raya, jalan tol, dan itu membutuhkan investigasi langsung, membutuhkan on the spot ya kan, mengecek, memantau keberlangsungan proyek itu, dan yang penting adalah hasilnya. Dan yang kedua, saya tahu persis bahwa di 1-2 tahun belakangan ini begitu banyak disetel ya, maksudnya bencana alam, bencana kesehatan, pandemi masih, dan itu membutuhkan pemantauan dan biaya perjalanan dinas masing-masing kementerian. Yang kita lihat adalah biaya yang terjadi tersebut, cost yang terjadi tersebut adalah memang benar untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Jadi tidak ada yang namanya hasil tanpa biaya, no cost no result. Yang ada 10 tahun sebelum pemerintahan Jokowi biayanya tinggi tapi proyek-proyek yang mangkrak. Nah itu yang nggak benar gitu loh, itu banyak yang fiktif gitu loh. Jadi saya luruskan bahwa sepanjang Bu Sri Mulyani melihat breakdownnya dari cost perjalanan dinas itu, dan itu benar, itu bagus dan memang benar. Cost yang tinggi belum tentu jelek, yang penting hasilnya jauh lebih tinggi. Itu yang kita harus perhatikan ya, gitu aja. Ya, mendukung penelpon. Kita tahu kalau Zoom meeting itu sekarang semuanya bisa diedit. Kita nggak tahu itu perjalanan di daerah bisa diedit semua. Semua kenyataan itu bisa dibikin, difilmkan. Apakah film itu real? Belum tentu. Kita harus cek fisik. Nah itu, kalau ASN-nya benar harus cek fisik. Makanya harus ke lokasi.
Coba aja, saya kan belakangnya marketing. Anda ditawarin apartemen kayak Meikarta, ada fisiknya nggak ada. Nah sekarang semuanya kan kecewa karena nggak bisa dibangun. Tapi dalam video itu seolah-olah real. Nah ini trik-trik dari video atau Zoom meeting, tidak semuanya bisa nyata gitu. Ada tipuan-tipuan dalam Zoom meeting itu. Apakah itu yang dimaksud untuk penghabisan anggaran dana ini gitu? Kalau misalkan hasil akhir nanti seperti yang penelpon kedua bisa terwujud. Nah sekarang kita lihat aja fisiknya memang ada, pembangunan ada di mana-mana, masih wajar. Tapi kalau pembangunan tidak ada kayak pemerintahan sebelumnya, dikorupsi semua, ya itu kayak Zoom meeting itu, mereka Zoom meeting aja, tak taunya itu diedit kayak Meikarta aja, misalkan. Itu kan itu apartemen nggak ada, itu cuma konsep, tapi kita bayar duluan. Apakah seperti itu yang diminta? Tidak kan? Yang penting hasil akhir ada, gitu aja dari saya. Saya menyetujui, tapi yang jelas ada hasilnya dan auditnya benar. Terima kasih. Ya, saya pernah kerja di perhotelan bahwa biaya bisnis trip segala macam itu banyak, penuh dengan rekayasa. Jadi apa yang tidak dilakukan real bisa terbit. Ya, jadi ini memang fenomena ini rupanya sampai sekarang masih berjalan. Nomor 2, kalau ini bicara anggaran tahun 2022 itu seperempat tahun pertama yaitu Januari April masih PPKM-nya masih ketat. Dan saya jadi heran bahwa hampir separuh tahun 2022 PPKM masih ketat. Kenapa kok malah anggarannya naik 10, pembelajarannya naik 10 triliun? Ini aneh banget. Harusnya KPK turun tangan melacak pertanggungjawaban dari semua biaya perjalanan. Terima kasih. Kalau saya lihat ini tentu salah satu bentuk pemborosan anggaran ya. Karena sifat dasar dari anggaran itu harusnya bisa digunakan untuk kepentingan rakyat. Namun kalau dalam tata kelolanya aja ini pegawai negeri kesana kemari sampai 38 triliun ya sangat memprihatinkan. Bayangkan penambahan harusnya tiap tahun dari 28 triliun bukan jadi 38 triliun tapi dari 28 menjadi 18 misalnya. Nah penghematan itu bisa dilakukan dengan cara koordinasinya berada di tempat masing-masing atau paling jauh di provinsi masing-masing. Karena tidak jarang kan acara-acara oknum Pemda ini itu penuh dengan penuh dengan organ tunggal, joget-joget, mau pembukaan acara nyanyi-nyanyi, setelah selesai acara juga nyanyi-nyanyi joget gitu. Bayangkan seperti yang dibilang Ibu Sri Mulyani, kalau 10 triliun itu membangun sekolah, puskesmas, jembatan, SLTA di daerah-daerah perbatasan. Nah sekarang 10 triliun itu justru digunakan hanya untuk perjalanan. Ada baiknya kepala daerah merevisi agar perjalanan-perjalanan yang ada saat ini mungkin bisa dipotong 80%. Jadi tinggal perjalanan 20% aja. Sehingga biayanya tidak 38 triliun tapi cukup mungkin 7-8 triliun saja. Jangan sampai pegawai negeri ini menjadi sumber pemborosan sebenarnya. Kalau pola pikir pegawai negeri dengan swasta memang beda jauh. Kalau swasta tuh kalau bisa sehemat mungkin, karena kita memikirkan pemasukan dan menghemat pengeluaran. Tapi kalau pegawai negeri itu kan memang tugasnya untuk menghabiskan anggaran. Walaupun naik dia nggak mikir, karena dia mikir uang dari mana, pendapatan dari mana. Jadi ya menurut saya sih wajar-wajar aja, walaupun sebetulnya bisa dihemat. Kalau pola pikir swasta pasti akan dihemat. Terima kasih. Bahkan kalau bisa dibikin supaya anggarannya jadi nol aja. Buat apa sih anggaran-anggaran yang nggak perlu gitu ya? Mendingan uangnya itu dibangun untuk keperluan rakyat. Supaya di DKI ini banyak banjir kalau hujan. Mendingan duit segitu dibikin di tunnel. Bisa dapat 10 atau 12 di tunnel kali. Jadi menurut saya sebaiknya Pak Jokowi dan Bu Sri Mulyani tegas gitu ya. Kalau memang yang nggak penting, tolonglah dipotong. Mendingan buat kesejahteraan rakyat aja uangnya. Gitu aja. Saya mau sedikit ini menyampaikan untuk masalah anggaran perjalanan dinas Ibu. Ya memang terkadang kita kan harus melihat sekarang tujuannya perjalanan dinas itu untuk apa? Apakah melakukan studi banding atau apa itu? Kemudian
dengan anggaran sebesar begitu hasilnya apa dan manfaatnya gitu loh ya. Apalagi kan ini yang dilakukan oleh PNS gitu loh. Nah ini apakah, dan yang ketiga itu apakah memang benar itu semuanya dengan anggaran sebesar itu memang semuanya itu untuk dalam tanda kutip untuk anggaran untuk perjalanan dinas. Untuk ini saya sangat tidak setuju. Itu menghamburkan uang APBN yang notabene itu PNS itu atau ASN itu kan pakai uang rakyat yang berasal dari pajak, termasuk pajak saya sendiri. Ya, kalau menurut saya ya, kalau masih banyak utang ya harusnya dihemat ya. Itu kan prinsip dasar ya orang hidup ya. Kalau masih hidupnya masih dalam utang ya hemat-hemat supaya sampai utangnya lunas. Nah, habis itu mau foya-foya boleh deh kalau pakai uang sendiri. Kalau masih uang pinjaman ya harusnya seperti ini perjalanan dinas ya dihemat-hemat lah. Nah, kalau mengenai perhotelan, kita bisa lihat kok begitu PPKM dicabut langsung kok hotel rame. Harga-harga bisa lihat sendiri di Traveloka, pergi-pergi dan lainnya itu harganya melonjak kalau high season. Nah, berarti tanpa bantuan pemerintah pun itu perhotelan itu jalan bisa, asalkan aturan-aturannya dilepasnya dilonggarin langsung kembali normal. Nah, kalau para ASN ini mau jalan-jalan dibiayai negara, ya itu kita sebagai rakyat bayar pajak gimana ya rasanya, wah lu utang aja belum lunas mau jalan-jalan. Nah itu kenapa tujuannya nggak bisa di zoom, karena mungkin jangan-jangan kalau transfer uang itu ke baca PPATK, jadi harus ketemu. Nah harus ketemu pun minta dibiayain negara. Nah itu ada apa ini? Kita lihat di negara-negara lain semua sudah pakai zoom. Bahwa kita saat ini dengan adanya teknologi, saya kira tidak semuanya harus dilakukan dengan tatap muka atau dengan kegiatan perjalanan dinas. Karena apa? Ini dapat mengurangi biaya-biaya yang tentunya yang bisa menghemat daripada uang negara. Kalau Provinsi harus terpaksa harus melakukan kegiatan yang harus tatap, menurut saya tidak semuanya, tidak semua hanya yang terpenting-penting saja. Uang sekarang bisa kok dilakukan dengan Zoom itu lebih canggih, lebih apa. Bahkan yang saya tahu gitu, ini untuk yang mudorotnya gitu ya, kegiatannya itu untuk saja itu bisa tuh kegiatan di luar kota, tapi narasumbernya very subjektif. Itu kan aja lah, kenapa nggak mama subjektif aja? Ini kalau tahun 2021 kan masih lockdown, mungkin orang nggak ada perjalanan kan. 2022 kan mungkin itu udah lockdownnya sudah dibuka, jadi mulai banyak tugas ke luar kota. Tapi apapun itu yang penting kan yang mengadakan perjalanan itu manusia itu yang bisa merubah keadaan yang dipimpinnya gitu kan. Hubungannya kepala daerah ya perginya untuk belajar biar daerahnya itu biar bisa maju, ngejar daerah yang lain. Itu kan perlu jalan-jalan, perlu plesir, itu kan membuka wawasan. Itu kan intinya kan sebetulnya itu ada di manusianya gitu. Jalan-jalannya mau plesiran apa mau cari pengetahuan. Makasih. Baik, terima kasih atas opininya dan semua mitra bisnis yang sudah berpartisipasi. Saya Anita Wijaya.